Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa lanjut naik 0,59% ke angka 6.510. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang pendapatannya di tahun 2024 masih melonjak 248%, tapi secara teknikal saat ini masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek, dan untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Pendapatan meroket 248%, BRMS tahun 2024 timbun defisit 760,45 juta US dollar. Jadi jika kita baca, laba bersih tahun 2024 untuk BRMS juga masih melejit 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tapi secara teknikal jika kita perhatikan, saat ini BRMS dalam satu minggu ini masih bergerak sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 di harga 336, ini masih belum berhasil break. Di atasnya juga sebenarnya masih ada satu resisten di 340. Jadi saat ini ada zona resisten di 336 sampai 340 yang harus ditembus BRMS. Dan secara teknikal jika kita perhatiin secara tren saat ini sudah mulai melemah, sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi walaupun laporan keuangan tahun 2004 masih oke, tapi tetap selama belum berhasil naik di atas 340, BRMS saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke support terdekat di 320 sampai support lebih jauh di harga 300. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, terpantau memang tidak naik dan turun, tapi asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita perhatikan dalam satu minggu ini sebenarnya asing masih keluar. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk saham BRMS apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, menurut masih bisa coba dipantau pada perdagangan awal April nanti, tapi lebih oke adalah wait and see dan tunggu saham ini berhasil naik di atas 340 baru buy on breakout. Dengan target terdekat di zona 350 sampai 360 untuk target swingnya, sampai target di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 372. Dan teman-teman bisa hold selama BRMS tidak turun kembali di bawah garis EMA 150 untuk tren jangka menengah dengan target berjauh di harga 400. Tapi saat ini untuk entry menurut saya masih belum oke selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan sekarang kita lihat bedanya dengan saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata pada perdagangan hari ini kembali naik 10% lebih ke 520, sempat kembali mengetes resisten di 550. Dan bisa kita perhatikan secara teknikal, saham Harta Dinata lebih oke daripada saham BRMS. Karena bisa kita perhatikan, saat ini saham Harta Dinata masih berada di sekitar support EMA 50 sampai 460. Jadi support EMA 50 yang sekitar 468 ini masih berupa support, belum terkonfirmasi break walaupun sempat pada tanggal 24 Maret terbentuk candle merah dan berada di bawah 460. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan saat ini kembali rebound. Jadi untuk tren jangka menengah saham Harta Dinata sebenarnya trennya masih bergerak tren. Dan di bawahnya juga masih ada support EMA 150 di sekitar 428. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan target terdekat tetap di 550 sampai target berjauh di 600. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba pantau saham Harta Dinata untuk entry, menurut saya lebih oke deh tunggu terkoreksi kembali mengetes 500 apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan saham Harta Dinata hari ini bisa kita perhatikan asing sebelumnya terus keluar, hari ini asing terpantau masuk akumulasi, dan kenaikan tinggi 10% terpantau ini ada akumulasi besar. Sehingga menarik, saya lihat nanti Harta Dinata masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes 550. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 580 sampai 600. Sekarang kita lihat saham MDKA. MDK jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke 1430. Secara teknikal untuk tren jangka menengah saham MDK juga masih belum oke, masih berada jauh di bawah garis EMA 50 di harga 1535. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Tapi saat ini pada masuk tahun 2025 sampai saat ini MDK mulai sideways mencoba untuk bertahan di sekitar 1400. Dan di Maret ini memang MDKA sempat melemah di bawah 1400, tapi minggu ini
MDK kembali rebound berhasil naik di atas 1400. Jadi walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi selama MDK terpantau kuat di atas 1400 secara teknikal masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan MDK hari ini, asing terpantau masih terus keluar. Jadi walaupun sempat masuk akumulasi pada tanggal 26 Maret kemarin, secara keseluruhan ini masih distribusi. Di broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi menarik walaupun terkoreksi ini ada akumulasi dan sekarang dekat dengan 1400. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham MDKA, saya bisa coba tunggu di 1400 sampai maksimal saya sekitar 1380. Apabila target harga ini tidak terlewati, saya masih bisa coba spekulatif buy di daerah support ini dengan target swing jangka pendek di 1480 sampai sekitar 1550 atau di sekitar garis EMA 50-nya di harga 1535. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit walaupun bisa bertahan dari rebound dari 1400 jika terpantau masih gagal melewati garis EMA 50. Dan sekarang kita lihat PSAB. PSAB hari ini juga melemah turun 3% lebih ke 254. Dan secara teknikal jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 268. Kemarin sempat bertahan di garis EMA 150 yang saat sekitar 258. Mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi untuk PSAB hati-hati apabila ternyata nanti awal April gagal bertahan di garis EMA 150, secara teknikal PSAB juga ada potensi untuk mulai downtrend lagi. Dengan target penurunan terdekat di 240 jika terpantau ternyata gagal bertahan di garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PSAB, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir kembali keluar setelah sebelumnya mulai masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi ini harus hati-hati, penurunan 3% membuat PSAB sekarang mencoba untuk menembus garis EMA 150 di harga 258. Plus ini ada distribusi. Jadi kalau ada distribusi masih ada potensi untuk kedepannya break garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PSAB, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata PSAB gagal bertahan di garis EMA 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.